Seorang pembantu rumah tangga bernama Sulihah di Jakarta hampir gagal mudik. Sulihah mendapat tiket gratis, tapi karena nggak bisa baca, rezekinya hangus sia-sia. Sulihah akhirnya bisa mudik setelah dibantu anak majikannya untuk mencari tiket. Pengalaman Sulihah ini mewakili 3,4 juta orang Indonesia yang masih buta huruf. Tapi tunggu dulu, ada data lain dari sumber berbeda yang ternyata 4 kali lipat lebih besar. Kalau kita buka data, persentase buta huruf di Indonesia terus turun. Tapi dalam 5 tahun terakhir, total penurunannya hanya sekitar 1,5%. Meski persentase buta huruf cenderung turun, tingkat literasi di Indonesia ternyata berada di peringkat 60 dari 61 negara. The World Most Literate Study tahun 2016 oleh Central Connecticut State University menempatkan Indonesia hanya di atas Botswana, sebuah negara di Afrika bagian selatan. Untuk peringkat paling bawah, Thailand hanya satu tingkat di atas Indonesia. Banyak pihak menggunakan ranking ini sebagai tolak ukur minat baca, padahal sebenarnya ranking ini berdasarkan berbagai aspek yakni akses warga terhadap komputer, akses surat kabar, akses perpustakaan, dan sistem pendidikan di setiap negara. Lalu mengapa tingkat literasi Indonesia rendah? Menurut Hairil Abdini, dosen Universitas Indonesia, setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan tingkat literasi Indonesia rendah. Yang pertama adalah gizi buruk. Dalam masalah gizi ini, Indonesia termasuk 36 negara yang berkontribusi terhadap 90% masalah gizi dunia. Yang kedua adalah kualitas pendidikan. Kualitas guru di Indonesia masih jauh dari memadai. Yang ketiga adalah infrastruktur pendidikan. Indonesia masih berada jauh di bawah Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Yang terakhir adalah rendahnya minat baca. Menurut Hairil, setelah kemerdekaan kewajiban membaca buku sudah tidak ada. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya minat baca di Indonesia. Tapi ada solusi meningkatkan literasi di Indonesia. Salah satunya memasukkan kembali bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk meningkatkan minat baca. Ngomong-ngomong soal rendahnya minat baca, sampai tahun 2015 terlihat kecenderungan meningkatnya penonton televisi yang berbanding terbalik dengan pembaca surat kabar. Pembaca surat kabar tahun 2015 terendah sepanjang catatan BPS sejak 1984. Apakah minat baca masyarakat Indonesia memang rendah atau akses terhadap buku yang sulit? Lukman Solihin, peneliti dari Kemendikbud juga membahasnya di The Conversation. Lukman menyebutkan ada 3 hal yang menunjukkan akses terhadap buku sulit di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah perpustakaan di sekolah yang baru memenuhi sekitar 60% dari total sekolah di Indonesia. Namun hanya 20% perpustakaan saja yang layak. Meski pemerintah sudah meningkatkan biaya operasional sekolah dari 5% ke 20% untuk pengembangan perpustakaan, tapi dana habis untuk membeli buku pelajaran saja. Hal ini berpengaruh terhadap minat baca anak karena anak bisa bosan membaca buku yang tidak variatif. Yang kedua, perpustakaan desa juga tidak lebih baik, baru mencakup 30%. Nah, narasi people. Sejak tadi kita sudah membahas tentang rendahnya tingkat literasi, tapi sebetulnya apa sih makna literasi itu sendiri? Lucia Ratih Kusumadewi, dosen Universitas Indonesia mengulasnya di situs conversation.com tentang hal ini. Pengertian konvensional yang sering dikaitkan dengan literasi di Indonesia adalah melek huruf tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya. Menurut Lucia, literasi bukan lagi sekedar melek huruf atau bisa membaca, tapi bagaimana membaca bisa menjadi proses belajar yang membentuk manusia menjadi lebih kritis dan bermanfaat. Jadi pekerjaan rumah Indonesia bukan hanya menghapus angka buta huruf, tapi meningkatkan sumber daya manusia melalui literasi. Okay. Okay. Good morning, everyone. Hello. Can you hear my voice? Tell me that if you can hear my voice. Raise your hand
If you can hear my voice, for all of you. Hai. Oke. Ini Mr. Tio sambil pantau ya. Jadi mata sekarang di sini. I have to switch my eyes like this. Oke. Good morning everyone. I can hear your voice. Good morning everyone. Morning, Mister. Hey guys, semangat pagi. Anak muda semangat pagi itu harus Halo. Oke, once again, good morning everyone. Good morning, Mr. Morning, Mister. Okay, as usual, before we begin our activity, in every single activity, would you like to lead us in prayer? And I'm going to choose Reynard. Would you like to lead us in prayer, buddy? Thank you. Reynard, can you hear my voice? Oh, that's not right. Yeah, I can hear you. Okay, Sorry. Thank you. Okay, so friends, let us pray together. God, thank you for this day. I would like to thank for this wonderful morning as we can gather in this webinar with Mr. Theo. Please bless us so we can run this event well, and there's no excuses, there's no obstacle in this event, so we can really get the meaning of this event and we can learn from this event. Please bless Mr. Theo as well as the teacher who is leading in this event, so he can teach us and guide us in this event well. Thank you, God. Only in Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Reynard. Okay. It's such a wonderful day just because I'm going to give something outside of the box. Now, I'm going to tell you a little bit about myself. And my name is Theophilus Perskolaka. Actually, my name is Coco. But here you can call me Mr. Theo just because we have two names here in our primary school. So you would have to call my name is Mr. Theo. The other one is I was born in East Nusa Tenggara. Then about my education background, I spent more than 12 years in East Nusa Tenggara. Then I spent almost 2 years in the Philippines, Manila. I was thinking about philosophy. Then I went back to Indonesia. Then I was thinking about international relations. Now today I'm going to give something really, really outside of the box. What's that outside of the box? Jadi hari ini Mr. Theo akan memberikan sesuatu yang menurut Mr. Theo sendiri ini akan sangat membantu kalian. And I hope you guys pay your attention. Really pay your attention of this. Just because of what? Ini adalah salah satu pengembangan karakter kalian. Karena di Amore Prime School, we guarantee you. Karena sudah sepakat kan waktu di awal, bagi yang sudah pernah melakukan tatap muka bersama Mr. Theo, wawancara, we deal that there are consequences that you have to take if you want to choose programs. Oke. Hari ini kita akan belajar suatu hal yang luar biasa menjadi salah satu ibaratnya masalah bagi anak-anak muda sekarang. Apakah Mr. Theo mau lihat nih, apakah kalian tidak menjadi bagian dari yang bermasalah itu? Oke, mungkin bisa ditampilkan anak-anaknya. Mr. Theo mau lihat. I want to see the kids. Guys, boleh dikeluarin dulu. Oke. Dan Mr. Theo mau tahu apakah kalian mengikuti perkembangan zaman. We start from you guys. Somebody tell me what was the hot news as a topic atau mungkin yang keluar sekarang tuh, yang lagi berkembang atau yang fenomenal. Ada yang tahu berita apa hari ini? Pesugihan yang anaknya matanya dicungkil. Would you like to repeat it again, please? Just because I can hear your voice clearly. Pesugihan. Okay, hello. Can you hear my voice? Would you like to tell it again? Just because I lost your voice. Halo, sir.
I can hear your voice clearly. Would you like to repeat it again? Ada pesugihan di mana mata anaknya dicungkil oleh ayah, ibu, kakek, nenek, dan pamannya. Wow, animisme masih ada ya? Perkembangan animisme di Indonesia, apa itu animisme? Suatu kepercayaan yang mengabawa roh itu masih ada, berarti ada koneksi antara manusia dan roh. Wow, pesugihan. Mengingat pesugihan ya beberapa waktu yang lalu di Depok. Daripada main saham lebih baik babi ngepet. Wah, pernah dengar itu kan? Oke, good. Itu salah satu hal yang menarik karena memang di Indonesia masih berkembangnya paham-paham seperti animisme, dinamisme, totemisme. Oke, ada yang lain lagi yang lebih oke, itu bicara bagus tentang budaya. Ada yang lain lagi? Anybody else? Badai Ida. Ada lagi? Badai Aida. Oke, good. Apa yang terjadi dengan badai? Amerika banjir di daerah sekitar pantainya nggak bisa ditinggali, banyak warga dievakuasi. Apakah, oke, coba bisa lebih jelas menjelaskannya seperti seorang reporter or news anchor ketika mereka berbicara. Pada hari ini terjadi badai yang ada di Amerika, korban jiwanya berapa, kerusakannya bagaimana, apa penyebabnya, dan bagaimana penanggulangannya. Badai Aida memicu berbagai gelombang tinggi di daerah pesisiran pantai Amerika. Kemudian badai Aida menelan lebih banyak korban dibandingkan badai Henry, dan dapat diperkirakan kembali setelah badai Aida akan ada badai lanjutan yang di kemungkinan lebih parah, dan lanjutannya ada huruf J. Good, very good. Apakah sudah ada korban jiwa? Lebih banyak, puluhan ribu seingat saya. Korban jiwa yang tewas. Iya, korban tewas karena gelombang tinggi. Korban tewas. Oke, we are having our deep condolence for that. And okay, thank you so much for that, Anas. What's your name anyway? I can see your face anyway. Anastasia, if I'm not mistaken. Oh, Viola, Sir, Viola. Viola. Thank you so much. Oke, selain Viola, Mr. Tio mau dengar, di antara kalian tuh ada 60. Ada 60-an, Mr. Tio minta setidaknya minimal 5 sampai 10. Selain Viola, ada lagi yang lain lebih up to date. Come on, social, politik, ekonomi, or whatever it is. PPKM diperpanjang hingga 13 September. Bagaimana? PPKM diperpanjang hingga 13 September. Oke, good. PPKM diperpanjang. Itu masih trending topik ya. Apalagi sekarang sudah muncul dengan varian baru. Oke, virus varian MU kalau nggak salah ya. Atau MV itu. Yang sekarang kebetulan berkembang di Eropa dan sekarang sudah mau ada instruksi untuk vaksin ketiga, vaksin Moderna. Very good. Tapi Mr. Tio mau yang lebih unik. Ada yang tahu tidak tentang berita kudeta yang dilakukan di Guinea? Guinea itu ada di mana? Ada yang tahu nggak Guinea itu ada di mana? Afrika. Good. Ada yang bilang kalau Indonesia, kalau dibersampingkan dengan Indonesia, Mister, no, that's Papua New Guinea. New Guinea, bukan Guinea. Ada yang tahu tentang apa yang terjadi di Guinea? Ada yang tahu tentang apa yang terjadi di Afghanistan sekarang? Oh, Mister, you're talking about Afghanistan again. Come on, guys. Yang terjadi di Afghanistan sekarang justru berubah. Taliban telah menguasai pemerintah dan ternyata ada tim pemberontaknya lagi. Wah, gokil. Oke, yang dari tadi Mr. Teo sudah kumpulkan kurang lebih hanya Viola ada cuma hanya 2 orang. Oke, berarti membuktikan berarti kalian masih berada di bawah atau berada di bagian golongan-golongan orang yang mengalami masalah literasi. Apa itu masalah literasi? Oke, next slide please. We are going to start with first questions. How many times do you spend to read in a day? Spend your time. What I mean is how many times you spend your time for reading in a day. Oke, boleh dikeluarin. Mr. Teo mau lihat yang anak-anak. I'm going to start with Oke. Mr. Teo minta kalian coba pikirkan selama 30 detik, 30 seconds. Berapa lama kalian menghabiskan waktu kalian untuk membaca dalam 1 hari? Oke, next is prepare your notebook. I want to calculate something with you guys. Now, Helen,
Just because you are the most spoken people like here. Helen, how many times do you spend your time for reading? 6 or 7 hours because of school. 6 Right. or 7 hours because of Because- school. Okay. Right. That's right. That's right. Yeah, guys. It's good. Okay. What kind of book that you love to read the most? Kind of story, but sometimes Storytelling, fictive or non-fiksi? fiksi. Tapi Fiksi. kalau dengar Mhm. berita gitu lebih ke arah dikasih tahu sih dibanding baca gitu. Okay. You are audiovisual, which means is orang-orang yang suka untuk melihat, mendengarkan ketimbang untuk membaca. Am I correct? Yeah, more like. Yeah. So my question is, how many times you spend your time to hear those people yang biasanya kamu bilang aku senang mendengarkan? Berapa lama waktu kamu sebaiknya? Misalnya Biasa contoh nonton podcast gitu kan? iya misalnya. podcast around 1 hour. Yes. Podcast sejam. apa biasanya kamu nonton? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Coba sebutkan satu podcast yang paling kamu senang. Senang itu ngebahas soal apa ya? Coki Pardede. Yang bukan. sama. Tunggu. Yang mana ya? Tunggu, saya tuh lupa. Paling suka sih yang itu, yang sama dokter siapa namanya? Oh, yang Yang dia waktu itu sempat dia kan COVID juga kan. Nah, terus kayak dia ngedatengin dokter buat ngejelasin gimana kondisinya. Terus ternyata waktu itu Deddy Corbuzier sempat pikir kalau misalkan, maksudnya dengan pede ya, dia ngerasa kalau dia tuh sehat. Harusnya sih nggak kena COVID gitu loh, karena pola hidup dia sehat. Cuman ternyata bisa, tapi ternyata karena dia sering olahraga, pola hidup yang sehat itu yang membantu dia bangkit dari kondisi dia yang harusnya mungkin dia bisa lewat saat itu, cuman karena pola hidup dia yang sehat, jadi dia bisa cepat sembuh. That's it. Dan ya moral lebih ke kehidupan sih. Waktu itu kan dokternya ada quotes-nya, dia bilang intinya kalau misalkan dia memang kalau bisa ngebantu orang ya dia bantu orang gitu. Okay, yes, I watched that too. Itu yang akhirnya dikasih sama mobil sama Deddy Corbuzier bukan? Ya, sama uang juga kan buat bantu. Yes, just because he works not for money. He serves people just because he dedicate himself for that things. Jadi itu yang menjadi poin penting. Okay, good. Itu Helen, thank you so much for that. Artis, you hear that. Sekarang Mr. Theo mau ada satu anak yang Mr. Theo senang untuk mau saling tanya dia. Bisa anak-anak kelas 10 nih. Sam, where are you, Sam? Yes, I'm going to sorry. Okay, Sam, tell me a little bit about yourself. How many times you spend your time in reading in a day, just in a day? Pakai bahasa nggak apa-apa kan? What everything? Kalau misalnya reading ini terserah kalian mau misalnya fiksi, non-fiksi, majalah, koran, apapun itu. Biasanya 1 jam setelah sekolah. 1 jam setelah sekolah. Oke, misalnya mau kulik lebih dalam. Bacanya apa sih? Biasanya bacanya? Baca novel. Novel. What kind of novel? Hip lagi nih. Action novel. Action novel. Siapa penulisnya? Buku judulnya tentang apa? Gotcha! Bukannya tentang apa? Coba, siapa namanya? Ibarat kamu menyintai seorang wanita, kamu tanpa masa langsung I love you without knowing her really well. It's like, who is she? Where does she come from? How about her education background? How about her family? Without knowing about her and then you just suddenly loving her? Really? Oke, ketahuan nih. Siapa lagi nih? Mr. Theo tanya lagi nih. Melvino, my boy. Melvino, can you hear me, Melvino? Melvino, tell me a little bit about yourself. How many times you spend in the day to read? I'm great. Saya sih kadang-kadang membaca ya kalau saya nggak ada waktu. Oh, nggak ada baca, Tapi sibuk sekali. Tapi sih ini saya masih belum ada baca sekali. Masih belum ada baca ke kita. Belum masih baca apa-apa. Oke, kita semua sama-sama.
langsung saja ya ngomongnya. How many hours in a day? How many hours in a day? Kalau misalnya kalau kalian sibuk, let us count together. First, how many hours in a day? 24. 24. Oke, then berapa jam biasanya kalian tidur? Biasanya kalau usia-usia dari usia misal contoh ya, dari usia 13, 14, bisa 14, 15, 16. Usia yang untuk biasanya normal ya, untuk kalian istirahat itu dari jam 6 jam sampai 7 jam. Let's say 7 jam. 7 hours in a day. So 24 kurang 7. Berapa itu? Sisa 14. 24 kurang 7 sisa berapa? 14 atau berapa nih? Ayo. 14 kurang 7 berapa? Hah? 17. Oke, sisa 17. Dari 17 jam, kalian menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam untuk yang namanya bersekolah. Oke, sekolah itu pasti kalian akan membaca buku-buku pelajaran. Jadi 17 jam dikurang 8, sisa 9 jam. Oke, dari 9 jam, kalian biasanya spend waktu, ini mah udah poin aja. Game itu biasanya lebih dari 1 jam. Let's say 3-4 hours. Dari 9 kurang sisa 5 jam. 5 jam itu kalian buat apa? Oke, mister, misalnya bantu mama untuk pergi keluar segala macam, jalan-jalan. Oke, let's say bantu mama paling lama 1,5 sampai 2 jam. Wow! Malaikat, surga Bapak di surga, itu malaikat turun ke kamu dan menjamah tangan kamu untuk bekerja. Ini muka-muka pemalas semua yang ada di sini. Tidak ada yang bilang bantu orang tua. Ada yang bantu orang tua dari baju paling yang mister kayaknya baju dicuci mama, atau misalnya ada mbak atau mas yang bisa cuci di rumah, bisa mereka yang cuci. Oke, let's say sisa 3 jam, 4 jam lah. 3 jam. 3 jam untuk apa? To do nothing. Just for bengong. Duduk di sini depan TV or scroll TikTok. You know, sometimes people are really lazy too. It's like on scrolling. Day by day, hours by hours, month by month, till the end, years by years. Kalian bisa kalkulasi waktu yang kalian gunakan dalam sehari atau waktu sisa yang kalian gunakan itu dikalkulasi dalam sepekan, dikalkulasi dalam sebulan, dikalkulasi dalam setahun. Dalam setahun, lebih dari 1 bulan kalian membuang waktu kalian untuk for nothing. Ada yang kalian pasti pernah dengar, Allah bisa karena biasa. Oke? Kalian pun bisa karena terbiasa. Dan ini menjadi penyebab kenapa hoax banyak sekali merebar di kalangan milenial sekarang. Banyak yang sok bijak. Kayaknya kita harus begini. Tapi ketika ada masalah datang, jedar. Muncul semua. Oke, back to the screen. Kita kembali lagi ke PPT. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang suatu permasalahan yang sangat-sangat amat sudah mau mendarah daging nih. Kalau misalnya tentang what is crisis? The next slide. Oke, what is crisis? Somebody tell me what is crisis means. Ada yang tahu tentang krisis itu apa sih? Krisis. Wah, yang saya tahu krisis moneter, mister, itu tahun 98, di mana pemerintah Indonesia atau keuangan Indonesia hancur total. Oke. But let me tell you something. What is crisis? Sean Regis, one of the smartest boy here in Amori Prime School. I would like to ask you, buddy, what is crisis for you? What does it mean? A problem that originates from a small thing into a big event. Okay. Like a breakout, aka the pandemic, is also counted as a crisis. Yeah. Yes. Good job. Okay, anybody else? Anybody wants to give his or her perception? Sharon Yakobanauli. Sharon, what does it mean? What do you think about crisis? What does it is? What do you think about that? Menurut saya krisis itu lebih kepada keadaan genting yang mungkin berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya. Berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya. Oke. Krisis kalau kita bicara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, itu ada keadaan suram, bebas ya. Kita berbicara tentang keadaan yang suram. Entah itu secara politik, ekonomi, sosial budaya, bebas. Atau saat yang menentukan di mana di dalam sebuah cerita atau drama ketika situasi menjadi berbahaya dan keputusan harus diambil. Krisis. Atau keadaan yang genting.
Yes. Yang menjadi persoalan apa sekarang? Persoalan sekarang banyak anak muda yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk menghabiskan untuk ya bermain game atau main gadget for nothing. Or scroll TikTok. For what? For fun, just because we don't know what to do. We just continue, okay, doing the same thing, doing the same activities is a continuation for us and it becomes habit. The problem is, ketika kalian berhadapan dengan suatu masalah, pada bingung. Apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Apa yang harus saya lakukan? Misalnya kita berhadapan dengan krisis yang sekarang ini, pada saat pandemi. Rasa bosan, I know. Rasa bosan ketika menghadapi banyak sekali tuntutan dari sekolah. Tugas, harus kerjakan tugas, harus on time. You have to spend more than 8 hours in a day for study in school. Sampai Mr. Teo suatu saat pernah nanya, apa tujuan kalian sekolah? Ada yang bilang, kalau nggak sekolah nggak bisa kerja. Ada lagi yang bilang, ini suatu tuntutan dari orang tua. Kalian harus bersekolah, untuk menjadi orang pintar kalian harus bersekolah. Sekarang Mr. Teo akan layangkan pertanyaan hal yang sama. Apa sih tujuan kalian sekolah? Angel, can you hear my voice? Apa sih tujuan sekolah kamu? Dek. Menuntut ilmu. Tujuan sekolah apa? Apa tujuan sekolah bagi kamu? Ya, itu menuntut ilmu. Nah, can you talk a little bit loud, please? Menuntut ilmu. Untuk apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ada alasan lain? Sampai Mr. Teo kan pernah tanya kalian, oh Mr. Teo belum sama kamu, waktu itu sama Mr. Vincent. Kenapa kamu harus pilih Amore? Well, setelah itu Nai Santana Wisal. Oke, Mr. Teo lanjut. Oke, kita kembali ke screen. Oke, tentang krisis. Yang berikut adalah tentang literasi. Krisis itu adalah suatu keadaan genting di mana ketika kalian berhadapan dengan hal itu, kalian dituntut untuk mengatasinya. Oke. Suatu keadaan yang genting, itulah krisis. Yang berikut adalah literasi. Nah, literasi ini apa sih? Kemampuan berbicara. Kalau kita bicara tentang artinya, oke, literasi menurut KBBI itu adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang aktivitas tertentu. Bagi kalian, di akhir, Mr. Teo umumkan dari awal memang, di akhir kegiatan ini, kalian diminta untuk membuat suatu refleksi untuk kalian sendiri. Nanti Mr. Teo akan pandu sendiri, refleksi untuk ini. Jadi, you have to pay attention really carefully about this. Oke? Bagi kalian yang merasa bahwa it's not really important to read. Karena dengan dunia milenial yang sekarang, joget-joget aja udah bisa kaya, untuk apa? Ya kan? Sampai ada yang pernah berkata, bekerja memelihara pesugihan. Lebih baik main, apa itu lagunya seperti apa? Daripada main saham lebih baik babi ngepet ya. Daripada main saham lebih baik main babi ngepet. Oke, permasalahan sekarang adalah banyak anak muda yang seperti ya, generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Kita akan tahu sebentar. Oke. Adalah kita berbicara tentang pola hidup sekarang. Perkembangan teknologi yang kalian pegang sekarang. Bahkan yang kalian kuasai itu cuma 20%. Let us say for those who are using iPhone di sini, apakah yang ada yang pernah gunakan podcast di handphone kalian? Apakah yang menggunakan podcast atau shortcuts? Atau misalnya, oke, kalau Peduli Lindung, bagi yang mau ke mall harus ada Peduli Lindung. Terus ada apa lagi di sini? Oke, ada files. Ada apa lagi di sini? Stocks. Kalau stocks itu untuk iPhone misalnya jarang gunakan. Oke, ada banyak aplikasi yang di sini cuma hanya sebagai pajangan. Betul apa betul? Yes, benar. Bahkan kalian pun pasti merasakannya itu. Yang berikut, kita bicara tentang literasi tidak hanya tentang buku. Oke, perubahan makna menjadi kompleks. Ada literasi ekonomi, literasi politik, literasi sosial budaya, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang literasi adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang aktivitas tertentu. Literasi komputer, kemampuan individu untuk mengelola informasi, dan pengetahuan untuk mencapai kecakapan hidup. Itu kita berbicara tentang arti literasi. Awalnya, perubahan makna maksudnya seperti apa?
yang sebelumnya hanya tahu membaca dan menulis, tujuan literasi adalah bagi mereka yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, mereka bisa menulis dan membaca. Tapi sekarang mendapat perluasan makna, ada literasi politik, literasi ekonomi. Bagaimana sih kita berpolitik? Berbicara politik dalam bahasa politik. Apakah kita berbicara dengan seorang presiden? Bro, jadi kayak gini ya kan, gua mau lu kalau kerja itu yang jelas dong. Apakah harus seperti itu bahasanya? Atau kita berbicara ketika pada saat mensosialisasikan pentingnya hak, mengetahui tentang hak-hak politik kepada anak-anak SMA. Contoh, hadirin yang saya hormati, pentingnya politik pada hari ini. Itu yang ada di sana yang paling belakang. Biasa anak-anak duduk paling belakang. Wah, mau ngapain? Ada game. Yaudah, udah. Tapi bisa kita lihat di luar. Keluar yuk. Ngapain? Biasa, udah main mata. Biasalah. Itu menjadi persoalan sekarang. Bagaimana cara memposisikan, apakah orang yang sudah paham literasi, apakah itu sudah menjadi acuan bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang pandai terhadap literasi? There are a lot of questions toward our nation. Oke, next. Mr. Tio akan kasih data. Wah, menarik ya, ada data PISA. Apa itu PISA? Ada yang tahu? What is PISA? Mister, PISA itu yang domino atau PHD. Mohon maaf. Itu pizza. Bukan pizza. What is PISA? Ada yang tahu tentang PISA? Pernah dengar tentang ini? Somebody tell me. Just talk. Somebody tell me. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Ada yang tahu tentang PISA? Apa itu PISA? Halo? Santana Wisal, can you hear me? Santana, tahu tentang PISA? Ya, Mister. Santana, buddy, what is PISA? Kalau nggak salah, program penilaian pelajar internasional. Oke, good. Program penilaian secara internasional. Oke, kalau kalian bisa lihat, kalian bisa baca di situ, PISA itu adalah program for international student assessment. Program ini merupakan bagian dari OECD. OECD itu apa? Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi untuk kalian tahu, jadi pada tahun 2000, ada satu organisasi internasional yang bernama OECD. What is OECD? International for Economic Cooperation and Development. Didirikan pada tahun 1947 dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi global. Apa syarat-syaratnya? Kalian dengar baik-baik. Hari ini kalian dengarkan, kalian tidak akan bisa dengarkan hal ini yang sama di tempat yang lain. Pada tahun 1947, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia dilanda krisis. Satu-satunya negara yang bertahan pada saat itu dengan ekonomi maju hanya Amerika. Ingat, anak IPS misalnya pernah bilang, ketika ada pedagang, tidak ada pembeli, yang diperlukan apa? Bagaimana? Ciptakan pembeli. Itu yang dilakukan Amerika setelah krisis Perang Dunia Kedua. Itu yang disebut dengan Marshall Plan. Bagaimana cara membangun Eropa dan sekitarnya yang hancur karena perang. Oke, singkat ceritanya, mereka mendirikan organisasi ini dengan tujuan untuk apa? Memulihkan ekonomi global. Bagi yang mau bisnis, dengarkan baik-baik. Apabila kalian mau melakukan bisnis, kalian harus punya pengetahuan. Tidak bisa mengembangkan bisnis tanpa pengetahuan. Asal main jebar aja. Pernah kan sama Mr. Prabu, kalian pernah ada kegiatan tentang bagaimana mengembangkan bisnis? Oke, kalau nggak salah, clearing plate ya, if I'm not mistaken, Mr. Teng, clean plate. Oke, kalian belajar tentang itu. Itu pun dilakukan sebagai landasan dari OECD. Oke, kita bicara yang general dulu. OECD itu adalah satu organisasi yang mengembangkan bahwa ketika mau melakukan bisnis, kalian harus ada dasar, harus memahami tentang yang namanya bisnis, apa saja kategori-kategori dalam bisnis, bagaimana cara mengembangkannya. Saya sudah pernah ingatkan, bisnis tidak hanya bicara tentang untung dan rugi. Untung dan rugi itu berada pada posisi terakhir dalam mengembangkan suatu bisnis. Yang pertama, kalian akan belajar tentang bagaimana produk itu akan dibuat. Yang kedua, bagaimana dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana caranya orang bisa mengenal produk ini. OECD dalam suatu organisasi ini, dia membangun bagaimana caranya kita membangun dari anak-anak. Oke. Bagaimana caranya kita bukan hanya mengembangkan mereka yang sudah mapan. Bagaimana kalau kita masukkan program ini kepada anak-anak SMA, anak-anak SD,
Bila perlu SD sekalian. Belajar untuk yang namanya berniaga. Dari kurikulum 2013 mengajarkan kita untuk harus ada namanya pengembangan dalam entrepreneurship. Betul atau betul? Nah, program for international assessment Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 62 negara di dunia dalam kategori literasi. Maksudnya apa? Kok 61 kan, Mister, kan ada sekitar 200 lebih nih sekarang negaranya. Kenapa 61? Yang meratifikasi. Nah, kemarin sampai ada yang nanya nih, Mister Theo, mereka tuh sebenarnya nggak tahu tentang meratifikasi, padahal sudah diberitahu. Meratifikasi artinya menandatangani kesepakatan. Jadi totalnya ada 62 pada tahun 2018. Indonesia menempati urutan ke-61. Literasi. Artinya kedua dari bawah. Oh my God. Literasi ini, pengembangan tentang ini, PISA Worldwide Ranking itu dirilis setiap 3 tahun sekali, didirikan pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mengetahui negara mana saja sih sistem pendidikannya itu di bawah. Indonesia urutan 61. Oh my God. It's a program for international assessment, PISA. Jadi kalau misalnya kalian, anak Indo, apakah kalian yang suka baca, Mister, kan banyak tuh yang suka baca gitu, apakah masih kurang? Yes, dari total masyarakat Indonesia sekarang. Somebody talk to me. Total masyarakat Indonesia ada berapa? Total masyarakat Indonesia sekarang. Come on, Amore, you have to know. Ingat, sebentar Mr. Theo minta kalian untuk memberi rangkuman. Oke, minta rangkuman. Jadi setiap apapun yang diberikan dalam materi ini, you have to pay attention carefully. Worldwide ranking. Oke, nah di sini. Oke, kita lihat kembali itu pada tahun 2000. Sebenarnya pada yang tadi Mr. Theo beritahu itu pada tahun 2016. Pada tahun 2018 Indonesia mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan untuk menurun. Kok bisa? Yes. Pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat ke-71 dari 77 negara. Makin turun ya. Ada apa dengan Indonesia? Mister, kan memang anak-anak kan malas baca kan, apalagi perkembangan TikTok sekarang, setiap anak tiba-tiba langsung gerak-gerak dikit. Mister, apalagi nih goyang-goyang di depan. Entertainment, Mister, kan bisa dapat duit. Buat apa sih jadi kita sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kita bisa dengan cara yang instan. Oke, instant activity will get instant result. Itu adalah kuncinya. Tidak ada cara lain bilang kalian, saya mau sukses kayak gini tapi dengan cara yang lama. Oh, Maimunah, bangun, kau tidur terlalu miring. Oke? Nah, itu yang terjadi pada Indonesia sekarang ini. Indonesia mengalami penurunan dalam bidang literasi. Literasi apa sih menjadi faktor pendukung dari literasi? Oke, kita lanjut. Nah, apa sih targetnya? Kita lanjut kepada PowerPoint. Ada global goals, outcome tools yang diberikan oleh PISA. Ada bentar 11 target. Oke, kalian bisa lihat nanti bentar akan di-share. Sebelum kita pindah, kita kembali ke tadi yang PISA. Oke, yang ini. Kalian bisa lihat nomor urut pertama itu diduduki oleh China. Ini ya, ke-6 baru Jepang. Misalnya Theo pernah bicara kepada kalian, ada 2 negara di dunia ini, yang paling maju dalam pengembangan karakter mereka. Pertama Cina, yang kedua India. Bill Gates pernah bilang seperti ini. Ditanyai seorang presenter. Bill Gates, kenapa sih? Ingat, Mister Theo pernah ceritakan sejarah India. India bisa berkembang begini karena mereka tahu duluan apa yang harus mereka lakukan. Padahal di tahun 1980, internet belum berkembang pesat. Tapi di India sudah ada sekolah komputer. Mohon maaf, tahun begitu komputer di India di mana? Tidak ada. Komputer baru mulai dirilis secara publik, mulai secara massal ya. Kalau bicara tentang di India pada saat itu mungkin hanya tentang pertahanan, pemerintahan pusat, oke, dan juga pemerintahan daerah. Bisa bicara tentang militer, pertahanan dan keamanan. Mereka yang punya komputer. Tapi di universitas pada saat itu sudah ada yang namanya program pengembangan komputer. Belum ada komputer pada waktu itu 1980 sampai 1990. Alhasil setelah sarjana mereka lulus, mereka mau kerja di mana? Sarjana komputer apakah harus tambal ban online gitu?
Enggak. Yang mereka lakukan adalah pemerintah mengirimkan mereka, sarjana-sarjana yang telah tamat dari universitas mereka, kerja di Amerika. Kebiasaan orang India dan orang Cina adalah mereka suka dan gemar terhadap matematika dan komputer. Itu yang menjadikan mereka kenapa menjadi negara yang produktivitas orang-orangnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ada India, ada Cina, ada Taiwan. 3 negara ini. Makanya 3 negara ini paling berkompetitif. Sudah murah dan berkompetitif. Itu kenapanya pada dasarnya mereka lebih tertarik untuk semua negara mau berinvestasi di Cina, India, dan Taiwan. Sudah murah, kompetitif. Indonesia, kalian bisa lihat Indonesia, sudah tidak berkompeten, tidak punya skill. Yang mereka lakukan apa? Kok bisa kita dikuasai oleh asing? Cina masuk ke Indonesia sini. Kita telah dijajah Indonesia. Bahkan pada saat perayaan ulang tahun TNI, bendera persatuan TNI berwarna merah dengan 3 lambang, itu dibilang bendera Cina. Ya Allah, Bapak, siapa? Sedih itu. Jadi helikopter ya kan di kalau nggak salah di Jawa Tengah terbang dengan memberikan bendera, lambang persatuan, bendera merah. Itu ada 3 lambang TNI, ada angkatan darat, udara, dan laut, angkatan darat, udara, dan laut. Itu dibilang bendera Cina. Oh my God. Berpikir, come on. Terus setelah ketika mereka masuk ke Indonesia dengan kompetensinya mereka, dengan biaya yang murah, masyarakat Indonesia, kami bagaimana? Oke, nanti kita akan bahas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kita boleh lanjut? Oke, next. Ada outcomes, global, dan tools. Kita bisa lihat. The comparison for Indonesia and the other country. Kita berpikir tidak usah terlalu jauh. Oke, kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama itu adalah measure what you treasure to keep poverty and the heart of development. Indonesia adalah negara kemiskin keberapa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Somebody talk to me. Indonesia, negara miskin keberapa di dunia? Ranking. Worldwide poverty rank for Indonesian. Ada yang tahu nggak? Indonesia berada urutan keberapa? Apakah masih di antara 70, 80? Dari total negara yang terdaftar di tahun 2019, misalnya yang masih ingat itu 195 negara yang ada di PBB. Apakah sekarang sudah lebih dari 200? Kita lihat sendiri. Oke, yang pertama itu ada tentang kemiskinan, yang kedua tentang edukasi, pendidikan. Ketika perut lapar, kalian tidak mungkin akan berbicara tentang bagaimana saya bisa konsentrasi dari belajar dengan cara perut lapar. Yang ada apa? Nol. Nilainya nggak ada. You don't have score for that. Yang berikut adalah apa? Empower of women. Empower of women, what does it mean? Kesetaraan gender. Ini perempuan langsung harus sama, laki-laki dan perempuan harus sama. Ketika dikasih tugas laki-laki, loh kok gitu sih, kan harusnya laki-laki mulai meningkat. Oke. Yang berikut tentang sustainability, keberlanjutan. Setiap program itu kita bicara tentang keberlanjutan. Apakah cuma hanya 1-2 tahun saja? Setelah itu manusia punah dan setiap kegiatan selesai? Atau berkelanjutan untuk pertama lagi, untuk kita, anak, atau untuk ke depan lagi? Yang berikut tentang Stranded National Studies, kita berbicara tentang persatuan negara-negara. Yang keenam, build effective institutions. Ada berapa banyak institusi di dunia? Tentu banyak. Salah satu yang pasti kalian tahu itu adalah PBB. Ada PBB, ada World Wide Fund, ada UNICEF, ada UNESCO, banyak sekali. Baik itu masing-masing memiliki, ada Greenpeace, ada organisasi-organisasi dengan spesifikasinya tersendiri. Yes, ada yang misalnya bergerak di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang perlindungan hutan, binatang, terus kemiskinan, pendidikan, untuk infrastruktur, banyak sekali. Oke. Nah, pertanyaan sekarang, what the Indonesian have to do? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita cuma hanya menonton saja? Somebody tell me. Bagi kalian yang kebiasaan kalian hanya untuk ketika Mr. Theo tanya setiap pagi, kalian tahu tentang ini tidak? Ibaratnya kalian datang cuma hanya mendengarkan, I don't want that. Mr. Theo itu aja kalian. Kenapa? Kalian itu pasif. Mister, kami tidak pasif, kami hanya aktif di luar. Kalian mengeles dengan gaya itu namanya. Hanya untuk mau menghindar dengan banyaknya pertanyaan yang akan diberikan kepada kalian. Tapi pertanyaan saya, kenapa kalian hanya cuma datang untuk mendengarkan? I hate that so much. Luckily tomorrow,
we are going to meet each other. Let me tell you guys, and hear me properly. Kita akan bertemu besok. Mr. Theo senang sekali bisa nge-handle kamu secara langsung. Kalau seperti ini Mr. Theo, Mr. Theo pengen datang berdiri sama kalian sini pegang. Kalau enggak ngomong. Jangan tahan, ngomong. Harus bicara, belajar untuk berbicara. Karena apa? Ada loh ada teman-teman kita ketika mereka berbicara atau menulis menggunakan bahasa sehari-hari dalam kegiatan tulisan formal. Untuk apa? Oke, Catherine Suki, jangan hanya cuma untuk lihat apa lagi yang ketok bagimu. Oke, terus yang berikut ada share knowledge. Yang poin ke-9 ada share knowledge. Apa itu? Kita bertukar pikiran, otak kita dipindahkan. Tidak begitu konsepnya. Ya, Jamaluddin. Mohon maaf, otak kita nggak ditukar, tapi tukar pengetahuan kita. Contoh, ada pertukaran pelajar. Kayaknya seru ya, Amore melakukan pertukaran pelajar dengan siswa-siswi ya yang tidak usah jauh-jauh dulu deh, di sini aja deh, antara Jakarta dengan Jogja misalnya, kita bisa tahu perbedaannya. Kayaknya perlu kita lakukan pertukaran pelajar. Kita bertukar pelajar, live in lah. Kalian tinggal misalnya selama setahun di Jogja atau setahun di Maluku misalnya. Ada program itu di Indonesia. Nah, program itu kalau misalnya tidak salah cerita 1000 Timur ya, misalnya 1001 kisah kalau tidak salah. Pernah bertemu sama orangnya ketika ada kegiatan di London School of Public Relations. Sekarang dia menjadi salah satu staf milenialnya Presiden Jokowi. Wah, yang muda-muda dipanggil nih. Tolong dong kalian yang muda-muda ngebimbing yang muda-muda juga supaya aktif gitu. Share knowledge, kita bertukar pikiran. Setelah dari Indonesia mungkin kita bertukar sama yang mereka yang ada di misalnya di mana, di Korea. Annyeonghaseyo saya. Harus sarangyo saya. Ayo. Ngomong apa gitu? Ngerti? Oke, itu kita bicara tentang Korea karena pada dasarnya di tahun 2015 Mr. Theo pernah menyaksikan teman-temannya saja yang pergi ke mana waktu itu, ke Kalimantan dan Korea Selatan. Kebetulan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi melakukan pertukaran pelajar mahasiswa antara kampus Mr. Theo dengan yang ada di Seoul, kalau nggak salah Seoul University, National University of Nanyang ya, if I'm not mistaken. It's really a long time ago. And then itu tujuannya untuk apa? Berpikir. Contoh Indonesia dengan Korea Selatan, jangan kalian bicara tentang kerjasama dalam bidang musik, tidak. Alutsista Indonesia apa? Alutsista itu alat utama persenjataan Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan kapal selam. Kalian tidak tahu? Yes. Namanya KRI Alugoro. Bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan yang namanya Hyundai. Mister, Hyundai produksi bukan hanya mobil doang. Mohon maaf, di negara mereka itu produksi semuanya. Mau bicara tentang motor, mobil, kapal perang, senjata perang, semuanya diproduksi di negara mereka karena itu salah satu perusahaan nasional mereka. Oke, itu kita berbicara tentang yang namanya apa saja sih yang harus dilakukan ekonomi dalam OECD. Jadi ada satu organisasi yang harus kalian tahu. Tujuannya untuk apa? Mengembangkan pemikiran kalian. Kalau kalian mau melakukan bisnis, apa yang harus dipelajari? Apakah perdagangan internasional hanya berbicara tentang knowledge? Tidak. Bukan hanya share knowledge. Kita berbicara tentang orangnya, pertukaran manusianya, kita berbicara pertukaran barang, kita bicara tentang distribusi. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ada banyak hal, betul? Kalau kalian tidak mencoba untuk mengetahuinya, apalagi kalian di SMA, ingat, ini, Mr. Tia wanti-wanti kepada kalian anak SMA, titik. Bukan SMK. SMA itu butuh yang namanya special needs. Untuk apa? Untuk pengembangan karakter mereka. Tujuannya untuk apa? Kalau kalian misalnya tidak memiliki karakter untuk yang semangat untuk paham terhadap teknologi, apa soft skill kalian? Mr. I can speak English. Everybody knows speak English, even though they are not speaking fluently, and really fluent about like at least they could understand about the native speaker. Oh, bisa ngerti.
Soft skill itu yang sudah harus kalian kuasai. Soft skill kalian itu yang pertama English, yang kedua kecakapan bernalar. Misalnya Theo selalu bilang 5W1 hal, apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa, kapan. Itu pertanyaan biasa yang bisa membantu kalian untuk yang namanya oke, jika P maka Q, jika P maka O, jika O maka Z, jika Z maka ini. Cause and effect, sebab akibat. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Kalian itu masih mengalami permasalahan di bidang itu. Oke, sekarang misalnya Theo mau nanya. Salah satu di antara kalian, Marcelino. Can you hear me, boy? Marcelino? Oh, Marcelino, boy. Ini yang pegang kamera ini langsung. Oke, Marcelino, would you like to tell me a little bit? Apa sih hal yang membuat kamu senang? Apapun, bebas. Kalian boleh sekarang cerita. Apa sih yang membuat kamu senang untuk tertarik, baik mau melakukan atau mau to deal with it? Apa sih, Marcelino? Banyak sih, kadang tidur juga bisa saya, buat saya Tidur? senang. Terus main game juga bisa. Terus ngobrol sama temen juga bisa. Terus habis itu baca komik juga bisa, buat saya senang. Terus banyak udah gitu. Oke, good. Ada hal-hal positif. Misalnya contoh, misalnya salah satunya itu your sisters, Caroline. If I'm not mistaken, betul nggak? Saudarimu itu si Caroline kan? Bukan. Marceline Lee. Oke, Marceline Lee. Oke, kalau misalnya Caroline. Kalau Caroline, itu dia suka untuk yang namanya main musik. Ada hal-hal positif yang dikembangkan. Setidaknya misalnya Theo pernah bilang kepada kalian, tidak peduli kalian misalnya tidak mampu dalam matematika, tidak mampu dalam pengembangan yang ini. Tapi setidaknya ada satu saja hal yang bisa kamu kembangkan. I love to play game. Sekarang misalnya mau minta pendapat kamu ya, salah satu di antara kalian. Misalnya siapa di situ? Jason Lauren. Untuk informasi untuk kalian, bagi kalian jarang baca, di Cina sudah ada namanya pelarangan bermain game. Mobile Legends, PUBG dan sebagainya sudah dilarang di Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, di Cina hanya membuka layanan game itu pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu hanya 1 jam, pada jam 8, jam 9. Apa tanggapanmu? Kalau itu diperlakukan di Indonesia, apa tanggapanmu kalau kamu tertarik dengan main game? Mungkin sebagian orang bakal kurang setuju karena udah biasa main setiap hari dan bisa menghabiskan waktu yang cukup lama juga seharinya. Mungkin sebagian orang setuju karena ada dampak positifnya dalam pelajaran. Jadi siswa bisa lebih giat lagi belajar. Oke, very good. I love that. Meta Guantama. Meta, can you hear me, girl? Ya, Meta, kamu suka main game nggak sih? tapi bukan game yang terlalu yang lagi ramai gitu. Bebas ya, nggak usah pakai game seperti yang cowok-cowok bisa main COC, Dota, atau Mobile Legends, or whatever it is. Tapi setidaknya kamu suka main game. Pertanyaannya, Mr. Theo, sama seperti yang tadi. Kalau di Indonesia diberlakukan sama seperti yang ada di Cina. Cina mulai memberlakukan mulai minggu depan. Di mana semua game di-ban, hanya boleh dibuka, itu pemerintah yang kontrol, boleh dibuka pada jam 8 sampai jam 9 malam, hanya 1 jam. Itu pun hanya pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, 3 jam dalam sepekan. Menurutmu gimana, Meta? Masih ada dampak positifnya ya. Jadi kan Jumat, Sabtu, Minggu itu kurang lebih free time-nya orang-orang ya. Jadi makanya tuh 1 jam itu untuk biar ada hiburannya gitu. Tapi yang pasti cukup banyak yang akan nggak setuju karena mungkin mereka udah terbiasa main game yang menghabiskan waktu yang lama, atau mungkin ada yang nyari penghasilannya dari streaming game gitu-gitu. Betul sekali. Memang itu akan ada dampak positif dan negatif. The negative one is ada banyak orang yang pasti akan kecewa. Kok begini sih, itu pendapatan saya. Bagaimana dengan saya? Nah, akses ini itu makanya pemerintah Cina memiliki akses seperti ini. Mereka tuh memiliki akses untuk langsung
kepada usia-usia seperti kalian, mulai dari 16, 17, mulai dari anak-anak kecil ya. Usia belajar itu dari 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai usia sebelum dewasa itu mereka 16 tahun sama. Sampai 16 tahun. Mereka pemerintah punya akses. Jadi ketika kalian dipegang handphone, itu langsung ketahuan, oh anak ini usia berapa. Itu mereka punya pemerintah memiliki akses tersendiri. Sehingga bagi mereka yang berprofesi sebagai gamer yang notabene-nya bukan pelajar, oke, mereka bisa saja. Tapi kalian sebagai pelajar yang kalau suntuk di rumah, misalnya tahu sekarang pasti di antara kalian yang masih menggunakan lagi main game nih. Play, tidak menjadi persoalan. Tapi Mr. Theo minta satu hal pada kalian. Ingat, ini akan membantu kalian ke depan, memberikan pengetahuan kepada kalian. Nalar kalian akan bekerja di sini. Oke. Kita lihat. Apa sih menjadi itu yang menjadikan Cina menjadi negara pertama dengan pendidikan terbaik, literasi terbaik. Mereka diminta untuk wajib membaca. Ini Mr. Theo minta, coba Aryo, can you hear me voice, Aryo? Yes, sir. Berapa banyak buku yang kamu baca dalam 1 minggu? Selain buku pelajaran, nggak ada. Oke, kalau selain buku pelajaran, kamu suka baca apa sih selain buku pelajaran? Paling kalau misalnya di Instagram ada berita-berita kayak di Kampar Post, terus ada narasi. Nah itu mungkin kalau misalnya saya tertarik saya baca. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya selain itu mungkin webtoon itu sih, manhwa dan lain sebagainya. Okay, thank you Aryo. But I heard that from another. Okay, they say that you want to become an ambassador. You wanna learn about international relation, right? I hope, tapi kayaknya nggak tahu juga. You hope so, but at least there is a vision that you want to be an international relation student so that you can work in ambassador or become an ambassador. Work in embassy and become an ambassador. What? Menjadi salah seorang representatif untuk tidak misalnya, aduh saya nggak usah jadi duta besar ya, setidaknya saya bisa bekerja di KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ingat ada perbedaan ya, ada KBRI sama KJRI. Kalau KBRI itu ada duta representasinya, sedangkan KJRI tidak ada, yang ada cuma hanya atase. Oke, misalnya ekonomi, pertahanan, sosial, budaya atau ya yang berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan satu negara. Jadi misalnya saya tidak usah bekerja di ambassador, tidak usah bekerja di kedutaan besar, saya cukup yang di KJRI. Iya Pak, kerja di KJRI itu membutuhkan pengetahuan yang luas. Belajarlah menjadi, kalau misalnya kalian punya icon, belajarlah untuk menjadi hidup seperti dia, bukan hanya untuk mencontohi dia. Oh hidupnya, oh enak ya, saya mau menjadi seperti dia. Tapi apa yang harus saya lakukan? Ya, be like him or be like her. Misalnya Sharon, kamu menjadi seorang penulis like J.K. Rowling, then live like J.K. Rowling. How many hours in a day she spent for reading? Bagi yang suka manga, kalian suka nonton manga segala macam, ingat manga itu tidak ada, bukan tidak ada dasar, tiba-tiba langsung imajinasi. Oh kayaknya saya buat seperti ini. Yes, ada yang berdasarkan imajinasi tapi berawal dari kisah nyata. Kenapa? Kalian tahu kenapa Shinchan di-ban di Indonesia? Kenapa Doraemon dilarang tayang di Indonesia? Ada yang tahu tentang itu? Coba. Kalau kalian tertarik dengan misalnya hal-hal spesifik. Mr. Theo kayaknya terlalu besar ya. Oke, kita bahas yang spesifik. Kenapa Shinchan di-ban di Indonesia? Kenapa Doraemon dilarang ditayang di Indonesia? Shinchan melambangkan anak nakal. Oke. Tidak baik bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak-anak kepada anak-anak, makanya itu di-ban di Indonesia. Doraemon kenapa Doraemon cuma hanya segala fiktif. Alhasil terjadi di Jepang, apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, tanggapan mereka terhadap Doraemon, no, itu berdasarkan fiktif belaka yang dimana mempengaruhi psikis anak. Banyak anak-anak yang mengakhiri hidup mereka hanya karena dengan mengetahui kisah di balik pembuatan film Shinchan dan Doraemon. Kalian bisa baca itu. Sad story behind the scene of Doraemon and Shinchan. Kalau Tom and Jerry jelas, Tom and Jerry memang mengandung unsur kekerasan di dalamnya. Tapi saya juga tidak tahu apa fungsinya KPI sampai sekarang ya. Banyak hal-hal yang bicara tentang banyak hal-hal yang tidak masuk akal gitu kan. Mayat bisa tiba-tiba terbang jatuh ke molen. Ngapain? Mau jadi semen apa gimana gitu. Terus apa makna hidup dari situ? Ya makna hidup nggak ada. Itu mau belajar apa dari hal-hal yang terlalu jauh dari pandangan akal sehat manusia. Oke, kita next.
kita slide lah. Jadi Mr. Tio